Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Lubairi Channel, masih tetap di saluran dan video-video tentang pendidikan. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan materi tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubairi Channel. Hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM dalam perspektif Pancasila. Dalam hal ini materinya akan saya klasifikasikan menjadi 3 berkaitan dengan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, hak asasi manusia. Berikutnya, HAM dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran HAM di Indonesia, dan yang terakhir berkaitan dengan upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau HAM, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Sifat-sifat dan unsur-unsur HAM. Untuk sifat HAM ada 4 poin. HAM bersifat universal atau menyeluruh, utuh, hakiki, dan permanen atau kekal. Sedangkan unsur-unsur HAM ada unsur keistimewaan atau disebut juga privilege, claim, kuasa atau power, dan kekebalan atau immunity. Fungsi dan tujuan serta prinsip HAM. Untuk tujuan HAM adalah melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Berikutnya, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, dan yang terakhir dari tujuan HAM itu mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Sedangkan fungsi HAM yang pertama adalah membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Fungsi yang kedua adalah memperluas kepentingan. Sedangkan prinsip HAM ada 2 ilmuwan yang saya kutip menurut Ronan K.M. Smith dan Manfred Noack. Prinsip HAM menurut Ronan K.M. Smith yang pertama adalah adanya prinsip kesetaraan atau equality. Kemudian yang kedua ada prinsip pelarangan, diskriminasi atau non-discrimination. Yang ketiga, prinsip kewajiban positif setiap negara. Sedangkan menurut prinsip HAM menurut Manfred Noack, yang pertama adalah prinsip universal atau universality. Yang kedua, prinsip ketergantungan atau independent. Yang ketiga adalah prinsip saling terkait atau interrelated, atau prinsip tidak terbagi atau disebut juga indivisibility. Teori-teori tentang HAM. Saya mengutip 3 teori ya tentang HAM, yakni natural right theory atau teori hak alami atau kodrati. Yang kedua adalah teori hak positivisme, dan yang terakhir cultural relativist theory atau disebut juga teori relativisme budaya.
HAM dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan, kita merujuk pada Pancasila tentang HAM dalam dasar negara. Untuk yang sila pertama, esensi dari HAM menurut sila pertama adalah memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianut. Kemudian yang sila yang kedua, wujudnya adalah pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sila yang ketiga, setiap manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Sila yang keempat, hak untuk menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan masyarakat. Dan terakhir, HAM dalam dasar negara sila yang kelima, yakni menghormati hak-hak orang lain. HAM dalam konstitusi negara termaktub dalam bab 10A pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar tahun 1945. HAM dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang pertama adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan yang terakhir adalah hak anak. Adanya jaminan dan hak asasi manusia dalam konstitusi membuktikan bahwa Indonesia itu merupakan negara hukum. Kategori HAM dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 ada 6 kategori, yakni HAM pribadi, bersifat pribadi, ekonomi, politik, hukum, peradilan, dan sosial budaya. Pelanggaran HAM di Indonesia. Ada beberapa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Di antaranya penyebab pelanggaran karena faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya, adanya sikap egoisme, tingkat kesadaran, sikap tidak toleran. Sedangkan faktor eksternalnya, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM akan terhindari. Kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ringan, diantaranya memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, dan yang terakhir melarang orang lain untuk berpendapat. Yang termasuk kategori pelanggaran HAM berat, diantaranya kejahatan genosida, contohnya membunuh anggota kelompok. Berikutnya, kejahatan terhadap kemanusiaan, contohnya pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Contoh kasus pelanggaran HAM masa lalu. Adanya peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Trisakti, Timur pasca jajak pendapat, dan peristiwa di Abu Bera, Papua. Akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran HAM: menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan, adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama, merendahkan hakikat, derajat, dan martabat kemanusiaan, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama,
menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Untuk itu, upaya penegakan hukum dalam perspektif Pancasila, upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa kedudukan, salah satunya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Bentuk upaya penegakan HAM. Upaya preventif, yakni dengan membuat peraturan perundang-undangan HAM, membentuk lembaga pemantauan dan pengawas pelaksanaan HAM, melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat, serta memasukkan materi tentang HAM dalam mata pelajaran PPKN atau IPS. Alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat. Untuk alur penyelesaiannya diantaranya pertama, Komnas HAM menyelidiki sendiri, menerima pengaduan dari korban dan saksi. Kemudian Komnas HAM itu melakukan penyelidikan non pro justisia untuk menentukan pelanggaran berat HAM, iya atau tidak. Jika tidak, berarti berhenti. Jika ada pelanggaran, berarti Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM atau KPP HAM. Kemudian lanjut ke Jaksa Agung, melakukan penyidikan, membuat penuntutan. Lanjut ke Pengadilan HAM, kemudian lanjut ke banding Pengadilan Tinggi, dan yang terakhir ada kasasi Mahkamah Agung. Terima kasih telah menyaksikan video-video tentang pendidikan untuk materi kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Lubai Day channel. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.